POS-nya sama retur penjualannya. Nah, untuk modul POS-nya seperti ini tampilannya. Nanti kita bisa lakukan penjualan cari berdasarkan kode obat atau cari juga berdasarkan nama obatnya. Contohnya, kita bisa cari by nama obat misalnya ini obat sakit kepala. Nah, di sini obat sakit kepala ini ada banyak di sini. Nah, ini dibedakan berdasarkan expirednya. Ada yang 10 expired 2013, 20 Agustus 2013. Nah, di paling atas adalah yang paling cepat expirednya. Jadi, semua stok itu di grouping by expired. Contohnya seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita masukin ini contohnya jual yang 2003 Juli 2013 satu, yang Agustus 2013 satu. Nah, setelah itu saya masukin item lain, contoh seperti ini. Nah, selalu saya jual lagi racikan yang tadi kita buat. Nah, resep misalnya. Nah, racikan Ibu Andi yang tadi. Nah, oke. Nah, terus ada juga layanan yang lain, misalnya ada layanan servis atau jasa, konsul contohnya. Nah, konsul dokter umum. Oke, di sini nanti kita ada jual obat bebas, ada jual obat racikan, dan juga ada jual jasa dokter di sini. Nah, ini dalam satu POS ini bisa menggabung tiga layanan tersebut. Nah, lalu di sini juga kalau mau melakukan pembayaran, kita tinggal masukkan pembayarannya pakai F11. Kalau mau masukkan nama pelanggan, kita pakai F9. Atau kita bisa juga melakukan hold juga bisa di sini. Oke, contohnya kita melakukan pembayaran, tekan F11. Nah, seperti ini. Pembayarannya apa? Bisa cash, credit card, debit card, atau piutang. Nah, contoh saya masukkan dengan cash. Bayarnya berapa? 100.000 contohnya. Oke, setelah itu kita enter. Nah, nanti dia akan tanya mau cetak transaksi atau cetak stroke apa tidak. Kalau yes, langsung mencetak. Kalau no, dia tidak mencetak stroke. Oke, dia akan kosong kembali. Nah, contoh seperti itu. Dan di sini juga ada fungsi-fungsi lain seperti untuk batal, F1, void, reprint, retur juga ada, diskon total juga ada. Nah, kita bisa pergunakan semua fungsi yang di sini. Namun, di semua ini untuk fungsi-fungsi ini ada passwordnya masing-masing, di mana nanti user ini kalau misalnya dia punya akses, dia bisa menjalankan itu. Contohnya lagi misalnya seperti ini. Nah, kita mau kasih dia diskon, contohnya pakai F5. Nah, tinggal kita enter, masukkan password yang punya authority untuk masih diskon ini. Nah, diskonnya bisa dalam persen atau rupiah. Misalnya saya kasih persen. Oke, nah dia akan dapat diskon misalnya Rp110. Nah, kalau misalnya mau kita tambah lagi itemnya seperti ini. Nah, ternyata item ini nggak jadi. Kita bisa void pakai F2. Pilih itemnya, enter, masukin password. Nah, dia akan langsung hilang. Nah, ini fungsi-fungsi yang ada di sini. Nah, kalau mau bayar, tinggal bayar pakai F11. Itu bayarnya apa? Cash contohnya, tinggal masukin 100.000. Oke, kita no aja, selesai. Nah, kalau kita mau reprint, kita bisa pakai F3 di sini. Nah, bisa kita bikin reprint by nomor faktur, berapa nomor fakturnya, tinggal masukin. Atau kita mau bikin kwitansi juga bisa di sini. Kita bikin kwitansi, pilih nomor fakturnya, kita cetak. Nah, ini contoh kwitansinya. Oke, kalau untuk fungsi-fungsi lainnya sudah ada di sini. Nah, setelah itu nanti saya akan coba jelaskan untuk retur penjualannya. Untuk keluar kita pakai escape, keluar dari aplikasi. Oke, sekarang kita coba untuk retur penjualannya. Nah, ini untuk retur penjualan kita klik tambah pertama kali di sini. Nah, kita masukkan nomor mana yang mau kita retur. Oh, contoh yang ini. Nah, mana yang mau diretur itemnya? Item ini kita mau retur misalnya 1. Oke. Kalau sudah oke, kita simpan datanya. Nah, nanti contoh retur penjualan cetaknya seperti ini. Kalau mau cetak tinggal cetak. Kalau tidak keluar saja. Oke, nah ini cara pemakaian untuk modul penjualan. Setelah ini kita akan masuk ke modul keuangan.